Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Teknologi Pangan akan mempresentasikan hasil pembahasan kami dalam sebuah jurnal. Nah, judul jurnal kami ialah Hot Water Treatment to Alleviate Chilling Injury and Change Ascorbat Glutathione Cycle in Sweet Pepper Fruit During Post-Harvest Cold Storage, atau perlakuan air panas untuk mengurangi cedera dingin dan meningkatkan siklus glutathione ascorbat dalam buah paprika selama penyimpanan dingin pasca panen. Nah, anggota kelompok ini adalah Aini Rahayu, Elfriede Aritonang, Marta Banjarnahor, dan Vetresia Sitorus. Bagian tujuan dari jurnal akan dijelaskan oleh teman saya, Vetresia Sitorus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek pengaruh air panas pada suatu tingkatan stres oksidatif dengan kejadian CI, siklus ascorbat glutatin, buah paprika selama penyimpanan pada suhu rendah, dan juga untuk membahas kemungkinan mekanisme yang mengaruh ke induksi toleransi dingin. Karena buah paprika ini adalah sayuran dengan jenis yang sangat mudah rusak dan umur penyimpanan yang lebih pendek di dalam stress chilling seringkali menyebabkan chilling injury atau disingkat dengan CI yang parah saat buah paprika disimpan pada suhu di bawah 7 derajat Celcius, di mana CI ini adalah seluas gangguan fisiologis pada pasca panen yang memiliki gejala seperti lubang yang parah, kekurangan air, kelopak yang menggelap, basah, dan mengalami pembusukan. Kemudian metode dan material dibacakan oleh Aini Rahayu. Nah, selanjutnya ada metode dan material. Nah, material yang digunakan yaitu buah paprika atau Capsium annum L. myogi dipanen pada tahap hijau matang dan diperoleh dari Pusat Penelitian Pertanian Prefektur Kochi di Nankoku, Kochi, Jepang. Begitu sampai di laboratorium, buah disortir untuk menghilangkan yang cacat, terlalu matang, atau berukuran kecil. Dicuci dan dikeringkan dengan udara. Kemudian ada perlakuan atau treatment. Nah, yang pertama, buah paprika diolah dengan air panas pada temperatur berbeda 35, 45, dan 55 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian 15 sampel itu diulangi dan dipilih secara acak, dan kemudian diolah dengan air panas, pemanas air 45 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian didinginkan dengan air ledeng sampai 20 derajat Celcius, atau tidak diperlakukan sebagai kontrol. Kemudian mereka dikemas dalam kantong film polietilen berlubang dan disimpan pada suhu 6 derajat Celcius dalam gelap. Kelembapan relatif atau RH di dalam kantong adalah 95% atau lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, setelah percobaan 1 hari, 5 hari, 9 hari, dan 13 hari, diambil sampel 3 buah untuk setiap ulangan tadi. Nah, kemudian jaringan kulit buah dari daerah ekuator termasuk kulit dibekukan dalam nitrogen cair dan disimpan pada suhu minus 85 derajat Celcius sampai digunakan untuk beberapa penelitian. Nah, kemudian ada evaluasi cedera dingin atau CI. CI pada buah paprika terutama dinilai dengan gejala visual berdasarkan permukaan pitting atau insiden CI persen dihitung sebagai jumlah buah CI per jumlah buah dikali 100. Kemudian pengukuran penurunan berat badan, pembobotan buah paprika dilakukan pada hari 0 dan setelah hari pertama, ke-5, dan ke-9, juga ke-13. Selisih antara bobot awal dan bobot akhir buah dianggap sebagai bobot susu total pada setiap interval penyimpanan. Kemudian ada pengukuran kebocoran elektrolit. Diskus buah paprika dipotong dari daging buahnya menggunakan penggerek gabus stainless steel diameter 20 cakram atau diameter 10 mm dikali tinggi 2 mm, direndam dalam 30 ml air suling ganda dalam botol kaca
dan diinkubasi selama 2 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, presentasi kebocoran itu elektrolit dinyatakan sebagai kebocoran elektrolit relatif atau kebocoran elektrolit awal per kebocoran elektrolit akhir dikali 100. Kemudian pengukuran malodialdehid atau MDA. Konsentrasi MDA dihitung menggunakan koefisien kepunahan 155 milimolar cm 1. Kemudian ada ekstraksi dan pengukuran hidrogen peroksida. Sampel diinkubasi selama 10 menit dengan 1 unit askorbat oksidase untuk pengoksidasi askorbat sebelum pengujian. Campuran reaksi tersebut terdiri dari 0,375 molar fosfat yang pH-nya itu 6,5, terus 12,5 milimolar 3-dimetilamino asam benzoat, 1,3 milimolar 3-metil 2-benzotiazolin hidazon, 0,25 unit peroksida lobak dan 1 mili sampel A absorbansi pada 590 nanometer dipantau dalam spektrometer dan dihitung dari kurva standar yang dibuat menggunakan 10-50 molar meter. Kemudian ada extraction dan measurement of ascorbat atau ASA dan dehydroascorbat atau DHA. Nah, larutan A dan B itu dicampur 2,75 A menjadi 1 bagian B. Setelah dicampur diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 40 menit. Absorbansi dibaca pada 550 nanometer menggunakan spektrofotometer dan dihitung dari kurva standar. Kemudian ada ekstraksi dan pengukuran glutanion atau GSH dan glutanion teroksidasi atau GSSG. Nah, perubahan absorbansi pada 412 nanometer dipantau pada suhu 30 derajat Celcius dalam spektrofotometer dan dihitung dari kurva standar yang disampaikan menggunakan 10 sampai 50 nanometer. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Elfriede. Elfriede, mic-nya di-unmute ya. Kemudian ada ekstraksi dan pengujian katalase atau CAT, adsorbat peroksida atau APX, monodehyl adsorbat reduks atau MDHR, dehyl adsorbat reduks atau DHR, dan glutathione reduks GR. Yang pertama yaitu 5 gram jaringan perikard beku hemoglobinisasi dalam lesung dan alu yang didinginkan dengan 20 mili es dingin 50 mili mikrobater kalium fosfat atau pH 7,0 mengandung 20% W per F. Terus 1 mili adsorbat 1 m EDTA dan 1% polifiliprolidon. Yang kedua, homogenat disaring melalui 2 lapisan milik klorat dan filtrat disentrifugasi pada 15.000 dikali gram selama 15 menit pada 4 Celcius. Yang ketiga, pengujian aktivitas CAT dilakukan sesuai dengan metode IB dengan mencatat konsumsi hidrogen peroksida saat AB sorbansi pada 240 nm pada 25 Celcius dengan spektrofotometer. Yang keempat, koefisien absorpsi 39,4 mcm 1 digunakan untuk mengelola aktivitas CAT. Yang kelima, dalam uji aktivitas oksida dari askorbat dipantau oleh penurunan absorbansi pada 290 nm pada 30 Celcius dengan spektrofotometer.
Yang keenam, sebuah penyerapan koefisien 2,8 mmcm 1 digunakan untuk menghitung aktivitas APX. Yang ketujuh, aktivitas MDHAR diuji menurut metode Hossain dan Asade dengan memantau oksidasi NADH pada 340 nm pada 30 Celcius. Aktivitas DHAR ditentukan menurut metode Hossain dan Asadat dengan memantau pembangkai adsorbat pada 265 nm 30 derajat Celcius dengan spektrofometer. Yang kesembilan, sebuah koefisien absorbansi 14 mmcm 1 digunakan untuk menghitung DHAR aktivitas. Kegiatan GR dilakukan menurut metode Klapsheim dengan memantau oksidasi NADPH pada 340 nm pada 30 derajat Celcius oleh spektrofometer, sebuah kopi penyerapan. Selanjutnya, Cian 6,2 mmcm 1 digunakan untuk menghitung aktivitas GR. Selanjutnya ada penentuan protein. Protein dalam ekstrak digunakan dengan metode Bifront dengan albumin serum sepi sebagai standar. Selanjutnya ada analisis statistik. Selanjutnya ada analisis statistik, yaitu menggunakan perangkat lunak statis SPSS. 16 digunakan untuk menganalisis data itu semua dengan menggunakan uji T2 sampel independen dalam taraf 5% tingkat. Nah, selanjutnya jelaskan tentang pembahasan dan hasil. Nah, hasil yang pertama yang kami dapat dalam jurnal ini ialah hasil yang pertama, perubahan pada gejala cederanya waktu dingin atau kerusakannya pada penyimpanan. Nah, gejala ini ditandai atau muncul pada hari kelima. Nah, seiring durasi penyimpanan dingin berlangsung, ada perbedaan yang signifikan antara buah yang diolah dengan air panas dan buah yang dikontrol yang disimpan selama 13 hari pada suhu 6 derajat Celcius. Kita bisa lihat dari grafik yang sebelah kanan itu, perbedaan yang signifikan terjadi pada hari ke-13. Kerusakan yang parah atau cedera atau kerusakan pada permukaan buah itu terjadi pada buah yang dikontrol daripada buah yang diolah dengan air panas. Seperti yang kita lihat grafik yang hari ke-13 itu, yang paling tinggi itu adalah grafik pada buah yang dikontrol. Baru hasil yang kedua itu perubahan penurunan beratnya. Nah, kehilangan air untuk penyerapan dan distribusi pasca panen menyebabkan kerusakan pada produk hortikultural ini dan mempercepat kerusakan membrannya juga. Terjadi peningkatan terus-menerus pada penurunan berat buahnya dengan penyimpanan suhu rendah. Nah, buah yang dikontrol itu lebih rendah atau lebih rentan terhadap dehidrasi daripada buah yang diolah dengan air panas seperti yang kita lihat pada tabel atau grafik yang paling bawah. Next. Hasil yang ketiga itu ialah perubahan kebocoran elektrolitnya. Nah, sesuai dengan grafik yang paling bawah itu, kebocoran elektrolit terus meningkat selama penyimpanan dingin dan selama 13 hari itu meningkat menjadi 1,5 kali pada buah yang dikontrol. Seperti biasa, buah yang dikontrol itu memiliki kebocoran elektrolit yang paling tinggi. Nah, perubahan peroksidasi lipid yang hasil yang keempat ini ialah peroksidasi lipid dapat diindikasi dengan mengukur kandungan MDA-nya. Tingkat aktivitas peroksidasi lipid tergantung pada tingkat stres dingin dan berkolerasi dengan tingkat kerusakan buah yang tadi. Perbedaan signifikan secara statistik terdapat pada kandungan MDA antara buah yang dikontrol dengan buah yang diolah dengan air panas. Selanjutnya. Nah, hasil yang selanjutnya adalah perubahan kandungan hidrogen peroksidanya. Isi hidrogen peroksida terus meningkat
Dan sampai hari yang ke-13 meningkat menjadi sekitar 2,9 kali lipat pada buah yang dikontrol, yang putih tersebut. Sebaliknya, kandungan buah yang diolah dengan air panas itu perlahan berkurang, kecuali untuk penyimpanan yang pada hari pertama. Karena kita bisa lihat yang grafik pertama itu sejajar dengan buah yang dikontrol dengan buah yang diolah dengan air panas. Kandungan hidrogen peroksida pada buah yang dikontrol itu lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang diolah dengan air panas selama periode penyimpanan. Nah, hasil yang selanjutnya itu adalah perubahan isi askorbatnya dan dehidroaskorbatnya bagaimana. Nah, isi askorbatnya itu berlanjut pada tingkat yang sama selama seluruh periode penyimpanan. Yang buah yang dikontrol, yang putih. Pada buah yang diberi perlakuan air panas itu, kandungan askorbatnya itu menunjukkan kecenderungan yang sama dengan buah yang dikontrol sampai hari yang kelima. Kita bisa lihat di grafik yang paling bawah sebelah kiri. Tetapi, meningkat menjadi sekitar 1,4 kali lipat pada hari yang ke-13. Buah yang diperlakukan diolah dengan air panas itu meningkat lebih tinggi daripada buah yang dikontrol. Nah, kandungan DHA-nya bagaimana? Kandungan DHA-nya berlanjut pada tingkat yang sama selama seluruh penyimpanan pada buah yang dikontrol. Buah yang dikontrol itu adalah buah yang warna putih. Atau buah yang menunjukkan grafik warna putih maksud saya. Pada buah yang diberi perlakuan air panas itu, kandungan DHA-nya menunjukkan kecenderungan yang sama dengan buah yang dikontrol pada hari kelima. Tetapi menurun sekitar 1,4 kali lipat pada 13 hari. Selanjutnya, nah, hasil yang terakhir itu adalah bagaimana perubahan isi glutathione dan glutathione teroksidanya bagaimana. Nah, isi glutathione-nya itu menurun tajam pada penyimpanan 1 hari dan mengandung tingkat yang sama selama seluruh periode penyimpanan dalam buah yang dikontrol. Nah, dalam buah yang diolah dengan air panas itu, kandungan GSA-nya itu berlanjut pada tingkat yang sama selama 5 hari, tetapi meningkat menjadi 1,4 kali lipat pada hari yang ke-13. Perbedaan yang signifikan ini secara statistik ditemukan pada kandungan GSA dan pada antara buah yang dikontrol dengan buah yang diolah dengan air panas. Baru yang terakhir itu adalah isi GSSG terus berlanjut pada tingkat yang sama di seluruh periode penyimpanannya. Pada buah yang dikontrol itu, atau buah yang diolah dengan air panas itu, kandungan GSA-nya itu berlanjut pada tingkat yang sama selama 5 hari. Tetapi menurun menjadi sekitar 2 kali lipat sampai ke hari ke-13. Dia menurun, sesuai dengan grafik yang kita lihat sebelah kanan. Nah, tingkat GSSG-nya pada buah yang diberi perlakuan air panas lebih rendah dibandingkan pada buah yang dikontrol. Perbedaan yang signifikan ini secara statistik ditemukan pada kandungan GSSG antara buah yang dikontrol dan buah yang diberi perlakuan air panas. Nah, pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Patricia Sitorus. Jadi, ada 6 pembahasan. Yang pembahasan yang pertama yaitu tanaman hortikultura yang rentan dingin cenderung mengalami kondisi yang lebih parah. CI terkena suhu dingin yang lebih rendah dan durasi yang lebih lama. Stres dingin dapat merusak membran sel tanaman dan mengubah integritas membran jika tanaman hortikultura terkena suhu yang merusak. Yang kedua, peroksidasi lipid dalam jaringan tanaman adalah satu fenomena pertama dalam CI. Paparan terhadap tegangan dingin mengubah struktur membran sel tanaman dan menyebabkan kerusakan integritas membran akibat peroksidasi lipid. Yang ketiga, peroksidasi lipid dapat dievaluasi dengan kandungan MDA. Tingkat MDA yang sangat berhubungan dengan kerusakan membran. MDA dibentuk melalui oksidasi dan degradasi enzimatik dari asam lemak tak jenuh ganda dalam membran sel tumbuhan. Studi ini menunjukkan bahwa kerusakan membran yang diinduksi CI adalah hasil dari peroksidasi lipid, dan kadar MDA dan kebocoran elektrolit mencerminkan tingkat kejadian CI selama penyimpanan. Yang keempat, stres dingin meningkatkan kadar ROS yang merangsang peroksidasi lipid di membran sel tanaman. Dalam penelitian ini,
Kandungan hidrogen peroksida dalam buah yang diolah dengan air panas meningkat sementara oleh tekanan panas pada penyimpanan 1 hari. Diketahui bahwa hidrogen peroksida memainkan peran ganda dalam tumbuhan. Hidrogen peroksida bertindak sebagai faktor yang berkontribusi pada cedera stres dan menyebabkan kerusakan sel pada konsentrasi tinggi. Hidrogen peroksida sendiri berperan penting dalam metabolisme tumbuhan juga. Yang kelima, tanaman dilindungi dari efek merusak ROS oleh sistem antioksidan kompleks termasuk metabolit seperti ASA dan GSA, dan enzim antioksidan seperti CAT dan enzim terkait siklus ASA dan GSH. Yang keenam, MDHAR dan DHAR memainkan peran penting dalam toleransi suhu dingin dan dapat berkontribusi untuk mempertahankan tingkat ASA untuk perlindungan terhadap tekanan dingin dan mengurangi CI selama penyimpanan suhu rendah. Kemudian kesimpulan dilanjutkan oleh Elfriede. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari isi jurnal yaitu hasil peneliti menunjukkan wawasan baru ke dalam peran fisiologi pengolahan air panas dalam buah-buahan dan sayuran. Pengolahan air panas secara efektif meningkatkan toleransi dingin dan mengurangi CI dalam buah paprika selama penyimpanan dingin. Kondisi pemasangan yang tidak merusak menyebabkan stres, sedang responden antioksidan yang dimobilitas buah yang diberikan pada air panas menunjukkan sanitivitas yang lebih rendah terhadap stres dingin dibandingkan dengan buah kontrol yang memungkinkan dikaitkan dengan tingkat hidrogen peroksida yang lebih rendah. Pengetesan CI dengan pengolahan air panas mungkin karena perlindungan ASA dan GSH dan meningkatkan siklus ASA dan GSH dengan meningkatkan aktivitas Ini lanjut aja. peningkatan toleransi dingin memungkinkan penyimpanan lama pada suhu penyimpanan yang lebih rendah dari yang digunakan saat ini. Selain itu, peningkatan pengolahan air panas dalam studi kami merupakan pengolahan yang aman. Teknologi lebih murah, lebih mudah, dan lebih layak, dan dengan mudah dimasukkan ke dalam air sortir di packing house. Studi berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan pengolahan air panas pada buah dan sayuran di tingkat fisiologis. Demikian hasil pembahasan kami terhadap jurnal yang diberikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.